Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-83. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Master Nivan tengah berada di dunia bawah menunggu buku kehidupan dan kebinasaan muncul bersama dengan para penjaga dunia bawah. Namun ketika buku itu muncul, Iblis Mosa muncul juga dan merebut buku tersebut. Setelah beberapa perdebatan, Master Nivan mengizinkan untuk Iblis Mosa melihat isi buku tersebut, karena ia juga ingin melihatnya. Iblis Mosa awalnya bingung dengan sikap Master Nivan, tapi ia tidak memiliki pilihan selain melihatnya karena ekspresi paksaan dari Master Nivan dan para jenderal penjaga yang menakutkan. Ketika Iblis Mosa membuka buku tersebut, sinar terang keluar dari dalamnya. Ia berteriak, biarkan ia melihat seperti apa nasib klan iblis. Dan isi buku hidup dan kebinasaan tentang klan iblis adalah klan iblis akan berkuasa. Jenderal penjaga dan juga Jenderal Asura terkejut mendengarnya. Mereka berteriak serempak, bagaimana mungkin bisa seperti itu? Iblis Mosa juga tidak mengerti. Ia tidak mengharapkan jawaban dari buku akan menjadi seperti itu. Namun itu adalah sebuah kebetulan yang luar biasa. Iblis Mosa seolah meledak bahagia. Dalam permainan antara langit dan bumi ini, para iblis akan menjadi pemenang pada akhirnya. Ia adalah iblis sebagai pemenang yang akan menjalani hidup setara dengan langit dan bumi. Itu adalah kebahagiaan bagi Iblis Mosa, yang kemudian tanpa berpamitan ia pergi meninggalkan dunia bawah. Melihat kepergian Iblis Mosa, Master Nivan dan yang lainnya terdiam bengong. Jenderal penjaga dan Jenderal Asura masih salah paham. Jenderal Asura bingung dan bergumam. Mungkinkah itu adalah kebenaran yang sengaja Master Nivan tunjukkan kepada mereka? Apakah kebenaran itu adalah iblis sebagai pemenang terakhir? Jenderal Asura melirik Master Nivan dan dengan keringat dingin bingung. Apakah itu adalah rencana dari Master Nivan juga? Sedangkan Master Nivan sendiri membatu. Master Nivan tidak mengharapkan Iblis Mosa akan terbang. Dengan ketakutan Master Nivan bergumam. Ia tidak mengharapkan Iblis Mosa akan pergi. Semuanya pasti akan berakhir. Ia akan dihabisi jika buku hidup dan kebinasaan dibawa pergi. Di sisi Iblis Mosa, ia terbang sembari membawa buku hidup dan kebinasaan. Ia bergumam. Ia tidak tahu pria tadi. Yang dimaksud adalah Master Nivan. Namun Iblis Mosa sekarang memikirkannya. Master Nivan mengizinkannya membaca buku kehidupan dan kebinasaan. Pasti ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Memberitahukan kepadanya keberuntungan besar dari klan iblis. Menurut Iblis Mosa, mungkin Master Nivan adalah orang yang ada di balik layar yang telah memprediksi semuanya. Mengetahui bahwa ia akan datang ke dunia iblis, jadi Master Nivan secara khusus menemuinya di sana. Setelah terbang keluar dari dunia bawah, Iblis Mosa berhenti di sebuah puncak mengatakan, sepertinya surga masih menyukai klan iblis. Iblis Mosa melanjutkan, pengkhianatan Yuecha dan ketidakmampuan bawahannya dan kemakmuran umat manusia hanyalah ilusi. Itu hanyalah sementara. Ia memikirkan Master Nivan kembali mengatakan, kebaikan Master Nivan kali ini, ketika klan iblis bangkit kembali, ia akan membalas budi. Iblis Mosa berteriak untuk menunggu dan melihat. Saat ia menguasai dunia dan menjadi yang tertinggi dari 3 dunia, ia pasti akan menjadikan Master Nivan seorang raja. Dan mereka akan memandang rendah dunia bersama. Namun saat tengah bahagia, tiba-tiba sebuah botol labu muncul di depan Iblis Mosa. Iblis Mosa tidak terkejut namun bingung sejenak. Tiba-tiba botol labu itu dapat berbicara dan mengatakan bahwa Master hanya mengizinkan Iblis Mosa melihat buku dan tidak membawa bukunya. Iblis Mosa terdiam tidak dapat menjawab. Botol labu sekali lagi mengatakan,
Master hanya mengizinkan Iblis Mosa melihat bukunya. Sejak kapan Iblis Mosa berani membawa pergi buku tersebut? Iblis Mosa terkejut. Kali ini karena botol labu itu membesar beberapa kali lipat. Botol labu yang masih tidak mendapatkan jawaban dari Iblis Mosa meminta untuk jawabannya. Namun bukan karena Iblis Mosa tidak mau menjawab, tapi ia benar-benar ketakutan. Tubuhnya gemetar ketakutan. Botol labu tidak sabar lagi hingga meminta untuk melupakan saja dan tidak perlu menjawabnya. Botol labu itu mulai meluapkan energi serangan kepada Iblis Mosa, yang membuat Iblis Mosa terhisap ke dalamnya. Sebelum benar-benar tubuhnya terhisap, ia berteriak. Rentang hidupnya tidak terbatas. Botol labu mungkin membuat kesalahan. Dirinya adalah Iblis Mosa yang ditakdirkan menjadi pemenang di akhir. Namun kata-kata Iblis Mosa tidak terdengar lagi setelah dirinya benar-benar terhisap ke dalam labu botol itu. Botol labu berwarna ungu itu adalah botol labu 2.0 yang ditanam oleh Master Nifan. Mengapa disebut labu 2.0? Karena labu pertama disebut 1.0. Labu 2.0 adalah labu yang lebih sempurna daripada labu 1.0. Banyak bug yang diperbaiki. Labu 2.0 menjelaskan, jika sesuatu terhisap olehnya, maka mereka akan seperti berada di ruang angkasa. Bahkan seorang immortal pun tidak dapat keluar sama sekali. Dengan keji, Labu 2.0 mengatakan, usia Iblis Mosa memang tidak terukur, tapi di hadapannya, Iblis Mosa benar-benar tidak layak. Karena Iblis Mosa dihisap oleh Labu 2.0, buku kehidupan dan kebinasaan terjatuh di hadapannya. Tiba-tiba, tangan kecil Labu 2.0 menjelur meraih buku itu. Ia harus mengembalikannya pada Master Nifan sesegera mungkin. Labu 2.0 segera melesat menuju dunia bawah untuk mengembalikan buku hidup dan kebinasaan tersebut. Kembali di dunia bawah, Master Nifan sedang berhadapan dengan dua jenderal dunia bawah dengan tenang. Diam dan suasana menjadi seolah mencekam. Di sisi Master Nifan, ia terlihat ketakutan luar biasa. Keringat jagung bercucuran di wajahnya. Dengan wajah jeleknya pula, ia bergumam dalam hati. Iblis Mosa mencuri bukunya. Apa yang harus ia lakukan? Ia tidak harus membayarnya dengan kehidupannya, bukan? Sedangkan di sisi Jenderal Penjaga dan Jenderal Asura, mereka masih tetap salah paham. Seharusnya semua ini adalah rencana Master Nifan, bukan? Mereka juga khawatir, tapi masih berpegang teguh pada kepercayaan mereka yang salah kaprah pada Master Nifan. Master Nifan seolah frustasi. Dengan kebingungan ia bergumam. Ia baru saja ingin melihat takdirnya dan juga takdir Dayi, tapi buku itu telah menghilang. Nasibnya memang benar-benar buruk. Melihat tingkah Master Nifan membuat Jenderal Penjaga dan Jenderal Asura kebingungan panik. Master Nifan tidak memiliki pilihan lain selain segera membungkukkan tubuhnya. Ia meminta maaf karena sebelum menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba ada suara seorang yang memanggil Master Nifan. Ketika melihat asal dari suara itu, Master Nifan dan yang lainnya bengong, karena suara itu berasal dari Long Er dan juga Nanan. Mereka berlari mendekati Master Nifan. Nanan membawa buku kehidupan dan kebinasaan, beserta Labu 2.0 di tangannya. Melihat buku yang tadi dicuri oleh Iblis Mosa, Master Nifan sekali lagi terkejut setengah mokat. Ia berteriak, bukankah itu adalah buku kehidupan dan kebinasaan? Master Nifan segera mendekati mereka dengan haru. Ia menanyakan, apa yang sebenarnya terjadi? Nanan menjelaskan, jika mereka tengah menunggu Master Nifan di gerbang dunia bawah, tapi tiba-tiba buku kehidupan dan kebinasaan terjatuh. Ia berpikir mungkin Master Nifan membutuhkannya, jadi mereka datang untuk mengembalikannya. Mendengar itu, kedua jenderal penjaga terkejut, karena akting Nanan benar-benar bagus. Master Nifan menangis haru berterima kasih, namun ia masih sempat-sempatnya mengatakan, dunia bawah adalah tempat yang berbahaya untuk mereka berdua. Master Nifan memeluk kedua adiknya itu dengan bahagia dan berterima kasih. Sedangkan di sisi kedua jenderal penjaga, mereka seolah bahagia karena tebakan mereka tidak salah. Semua ini ternyata hanya permainan Master Nifan. Semuanya telah berada di bawah kendalinya.
Namun kedua jenderal itu masih bingung. Iblis Mosa memiliki usia yang tidak terbatas, dapat dikatakan sebagai abadi dan tidak dapat binasa. Mereka bingung, bagaimana Master Nifan menghadapinya. Nanan mengatakan bahwa ia berharap kedatangannya tidak menambah dunia bawah dalam kekacauan lain. Di dalam Labu 2.0, Iblis Mosa akhirnya merenungkan pikirannya. Master Nifan segera mengembalikan buku kehidupan dan kebinasaan pada dua jenderal penjaga dan meminta untuk memeriksanya. Jenderal penjaga membuka bukunya dan memeriksanya. Master Nifan yang penasaran mencoba untuk ikut melihat dari samping. Namun tiba-tiba Master Nifan terkejut, berteriak, "Mengapa demikian? Mengapa buku itu masih kosong?" Benar, buku itu kosong. Tidak memiliki satupun goresan tinta. Namun jenderal penjaga meminta untuk Master Nifan tenang. Mereka hanya perlu melihatnya. Dari buku kehidupan dan kebinasaan, muncul layar sistem pencarian layaknya Google Search Engine. Master Nifan terkejut mengetahui sistem itu yang terlihat sama seperti yang ada di bumi. Jenderal penjaga memasukkan kata pencarian dalam kolom pencarian dan menunggu hasilnya. Tidak membutuhkan waktu lama, layar mengambang menunjukkan tulisan nama orang-orang. Jenderal penjaga mengatakan bahwa itu adalah nama orang-orang yang akan binasa dalam 1 jam ke depan. Melihat hal itu, membuat Nanan dan Long-Er bahagia seolah takjub. Tapi berbeda dengan Master Nifan. Ia benar-benar bingung dengan wajah jeleknya. Ia bergumam dalam hati, mengapa persis seperti dengan mesin pencarian Google? Apakah ada biaya hak cipta untuk itu? Jenderal penjaga menjelaskan bahwa buku kehidupan dan kebinasaan adalah harta yang paling berharga di dunia. Jadi secara alami buku itu berbeda dari buku biasa. Manipulasi dapat digunakan untuk memanifestasikan daftar kebinasaan setiap jam, atau dapat langsung mencari nama orang tertentu. Mendengar itu, membuat Nanan segera meminta untuk mencarikannya nama ibunya. Ia ingin melihat seberapa lama ibunya akan hidup. Semua orang masih terdiam. Jenderal penjaga tidak menolak permintaan Nanan. Ia segera mencari nama ibu Nanan. Sepersekian detik, status ibu Nanan muncul di layar, yang memberitahukan bahwa ibu Nanan akan meninggal pada usia 72 tahun. Nanan yang mengetahuinya bingung, mengapa hanya 72 tahun, padahal ia terus memberikan ramuan. Jenderal penjaga menanggapi, justru karena diberikan ramuan, ibu Nanan menjadi sekarat. Jika tidak, maka ibu Nanan akan meninggal karena penyakit serius, yang artinya dikasih ramuan dengan usia 72 tahun karena racun, atau tidak diberi ramuan dan meninggal lebih cepat karena penyakit. Nanan menjadi terdiam dan seolah sedih. Jenderal penjaga mengatakan, sampai batas tertentu, Nanan telah mengubah hidup ibunya sekali dan menyelamatkannya dari penyakit. Tapi Nanan dapat memperpanjang hidup ibunya. Nanan kemudian berbalik dengan ekspresi imutnya meminta dan memohon. Bisakah jenderal penjaga memperpanjang usia ibunya? Jenderal penjaga membatu karena tatapan Nanan yang luar biasa. Master Nifan juga ternyata ikut memohon, yang membuat jenderal penjaga itu bingung. Jenderal penjaga seolah-olah dihipnotis oleh tatapan kedua orang itu, yang akhirnya ia tidak memiliki pilihan lain. Bukan tidak mungkin melakukannya. Dengan gemetar jenderal penjaga merubah usia ibu Nanan, yang mana sekarang, setelah 100 tahun, ibu Nanan akan meninggal. Dengan kata lain, usia ibu Nanan sekarang dapat mencapai 100 tahun. Mengetahui hal itu, Nanan dan Nifan seolah bahagia. Berbeda dengan jenderal penjaga, ia menangis ketakutan. Karena apakah surga akan menghukumnya karena merubah usia seseorang? Tiba-tiba layar dari buku kehidupan dan kebinasaan muncul memberitahukan seorang bernama Tu Jiu telah binasa di usia 22 tahun karena pertempuran. Melihat itu membuat mereka semua terkejut. Mereka melongo karena Tu Jiu adalah seorang manusia yang menjadi jenderal iblis yang menyerang dunia manusia dan menghabisi banyak orang. Master Nifan terlihat sedikit bingung karena orang seperti Tu Jiu memiliki usia 56 tahun. Master Nifan penasaran, apakah medan perang antara manusia dan iblis akan bertahan selama lebih dari 30 tahun?
Di sini Mimin agak bingung karena menerjemahinnya. Di awal usia Tujiu adalah 22 tahun ketika dia meninggal di medan perang. Tapi Mas Arnevan mengatakan 56 tahun. Mimin simpulkan bahwa Tujiu itu seharusnya meninggal di usia 56 tahun. Tapi karena berperang dan meninggal lebih cepat yaitu di usia 22 tahun. Lanjut ke ceritanya. Jenderal penjaga menanggapi pertanyaan Mas Arnevan. Jenderal penjaga tidak tahu akan hal itu, dan tidak tahu berapa banyak prajurit manusia yang akan meninggal. Nanan dan Long Er berteriak untuk segera menghabisi Tujiu. Tidak perlu ditunda lagi. Jenderal penjaga tentu terkejut. Ditambah Mas Arnevan mengatakan, jika Tujiu hidup lebih lama lagi, maka itu akan memakan banyak korban. Jenderal Asura pun seolah mendukung Mas Arnevan. Yang mau tidak mau, jenderal penjaga melakukannya. Di dunia immortal, terlihat Tujiu dalam keadaan sekarat. Para iblis bawahannya menanyakan apa yang terjadi pada Tujiu. Tujiu tidak bisa menahan rasa sakit di dadanya, dan pada akhirnya dia meninggal. Tujiu meninggal karena gagal jantung. Mas Arnevan dan Jenderal Asura menatap layar informasi Tujiu yang telah binasa. Mas Arnevan seolah tidak memiliki rasa kasihan. Karena orang seperti Tujiu diberikan kehidupan sampai usia 22 tahun, itu adalah suatu keberkahan. Mas Arnevan kemudian melupakan tentang Tujiu. Ia berbalik melihat ke arah jenderal penjaga dengan mata berbinar. Mas Arnevan meminta untuk jenderal penjaga mencarikan namanya. Ia ingin melihat status usianya. Jenderal penjaga terkejut sampai terbelalak. Ia tidak dapat menolak permintaan Mas Arnevan. Dengan sedikit khawatir dan takut, jenderal penjaga mengatakan bahwa ia akan berusaha memeriksa takdir dari Mas Arnevan. Jenderal penjaga memasukkan nama Mas Arnevan ke dalam mesin pencarian dan menekan tombol cari. Ketegangan menyelimuti mereka, membuat mereka semua menatap layar dengan penuh harap. Namun ketika pencarian selesai, layar hanya menunjukkan bahwa tidak ada orang seperti itu. Mas Arnevan tentu sedih. Ia bingung mengapa namanya tidak ada di dalam buku takdir hidup dan kebinasaan. Jenderal penjaga dan yang lainnya memandang Mas Arnevan dengan diam dan heran. Tapi dalam hati kedua jenderal tersebut bergumam, akan aneh jika nama Mas Arnevan ada di dalam buku takdir kehidupan dan kematian. Melihat Mas Arnevan yang sedih, jenderal penjaga mencoba untuk menghiburnya. Ia mengatakan, jika terlalu banyak variabel, maka bisa jadi nama seseorang akan hilang dari buku kehidupan dan kebinasaan. Mas Arnevan juga mempraktikkan teknik tubuh Zen, dan itu normal jika nama Mas Arnevan tidak ada di sana. Dengan penjelasan itu, akhirnya Mas Arnevan mulai mengerti dan kembali bersemangat. Menurutnya itu masuk akal. Tiba-tiba Mas Arnevan memiliki pemikiran, apakah jika ia berlatih keras maka ia akan bisa menjadi abadi? Tangannya gemetar ketika hanya memikirkannya. Sedangkan dua jenderal di belakang mendukung pemikiran Mas Arnevan. Mas Arnevan bahagia dan merayakannya bersama dengan Nana dan juga Long Er. Dua jenderal penjaga terdiam menatap tingkah Mas Arnevan. Mereka berdua bergumam, Mas Arnevan benar-benar pandai dalam berakting. Berpindah di dunia immortal, Dayi, Putri Tujuh dan yang lainnya masih berada di sana. Putri Tujuh menanyakan pada Dayi, apakah Dayi mengatakan ingin mengembalikan istana Tiangong? Tapi apakah Dayi mengatakannya dengan serius? Dayi dengan serius mengatakan, tujuan Mas Arnevan adalah mengembalikan Tiangong atau zaman kuno. Jadi yang pertama dilakukan adalah membalikan istana surgawi. Dan apa yang difikirkan Mas Arnevan adalah apa yang ia pikirkan. Ia ingin melakukannya karena ia ingin berguna untuk Mas Arnevan. Wu Feng melirik Dayi yang begitu bersemangat. Ia seolah mengetahui sesuatu. Wu Feng menggoda Dayi mengatakan untuk Dayi tidak perlu khawatir, karena Dayi selalu berguna untuk Mas Arnevan. Tapi karena Mas Arnevan memintanya untuk membantu Dayi, maka ia akan membantu Dayi sekuat tenaga. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-83. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.